Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Setan yang membuat bisu, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 32 dan 33. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memiliki kuasa atas seluruh alam semesta, termasuk kuasa mengusir setan. Setan merupakan musuh utama Yesus. Setan selalu berusaha menghalangi tugas Yesus dalam menyelamatkan manusia dari dosa. Setan memiliki kuasa untuk menjauhkan manusia dari Allah. Setan juga mampu membelenggu manusia, sehingga manusia tidak bisa merasakan damai dan sukacita. Karena itu, dalam tugas mewartakan Injil, Yesus banyak menjumpai manusia yang dikuasai setan dan dirasuki oleh roh jahat. Salah satu pengaruh roh jahat adalah membuat manusia bisu. Hal ini dapat kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, di mana Yesus mengusir setan dari seseorang. Namun, berkat kuasa dan kebaikan Yesus, roh jahat itu dapat diusir. Setelah setan diusir, orang itu bisa berbicara kembali seperti sebelumnya. Tindakan Yesus itu mendapat pujian dari orang Israel dengan mengatakan, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Saudara-saudari terkasih, tindakan Yesus mengusir setan mendapatkan penghargaan. Yesus pun mendapat pujian dari orang-orang yang melihatnya. Namun, mendapatkan puji-pujian maupun sanjungan dari manusia bukanlah tujuan dari kedatangan Yesus. Yesus tidak pernah memperhatikan hal-hal dunia yang bersifat sementara. Pujian, sanjungan, dan penghormatan tidak ada manfaatnya dalam mewartakan kerajaan Allah. Bagi Yesus, yang penting manusia dibebaskan dari pengaruh kuasa kegelapan, pengaruh iblis yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Setelah mendapat pujian dari orang Israel, Yesus justru mengungkapkan keprihatinannya. Yesus prihatin dan sedih karena hanya sedikit manusia yang terlibat dalam tugas mewartakan kerajaan Allah. Sebab pada dasarnya Yesus sangat membutuhkan banyak orang
untuk membantu tugasnya. Tetapi sayang, hanya sedikit umat manusia yang mau terlibat dalam upaya menyelamatkan manusia dari dosa. Dan tugas mengusir setan merupakan bagian kecil dari tugas Yesus. Ada tugas yang jauh lebih besar dan mulia, yakni mencari manusia yang tersesat dan membantu mereka mengenal dan mencintai Allah. Saudara-saudari terkasih, kita mempunyai gambaran yang jelek dan menakutkan tentang setan. Setan berbeda dengan hantu. Setan adalah roh jahat yang selalu berusaha menghalang-halangi manusia bersatu dengan Allah. Setan juga selalu berusaha menggoda manusia sehingga manusia berbuat dosa. Sementara hantu adalah arwah dari manusia yang sudah meninggal. Setan sangat berbahaya bagi manusia dan menjadi musuh utama Allah maupun manusia. Sedangkan hantu hanya menakut-nakuti manusia. Namun, setan tidak hanya menjadi musuh Allah, tetapi juga pengikut Yesus. Dan Yesus mengingatkan kita terhadap bahaya dari kekuatan setan. Karena itu, dalam doa Bapa kami, kita berdoa, bebaskanlah kami dari yang jahat. Doa ini mengandung makna bahwa kita membutuhkan kekuatan Allah untuk melawan kekuatan jahat, kekuatan setan. Manusia tidak bisa menyalahkan kuasa jahat, kecuali manusia hidup bersama Yesus dengan cara rajin berdoa dan membaca Alkitab. Dengan selalu hidup di dalam Allah, kita bisa mengalahkan setan. Saudara-saudari terkasih, pada zaman sekarang ini, setan hadir dalam berbagai bentuk, termasuk bentuk-bentuk baru yang menarik dan disukai oleh umat manusia, mulai dari anak-anak sampai orang yang lanjut usianya. Salah satunya adalah melalui uang. Uang bisa membuat manusia menjadi bisu, tidak jujur, dan tidak bisa berbicara tentang kebenaran. Misalnya, ada beberapa orang tokoh masyarakat yang awalnya sangat menentang kehadiran seorang pengusaha. Pengusaha itu mau menebang pohon-pohon besar yang terdapat di sekitar kampung tersebut. Beberapa orang tokoh masyarakat dengan lantang menentang rencana dari sang pengusaha tersebut. Bahkan mereka berani berunjuk rasa. Namun pengusaha itu tidak putus asa. Dengan uang berlimpah yang dimilikinya, dia menemui beberapa tokoh masyarakat dan memberikan sejumlah uang kepada mereka. 1 bulan kemudian, pengusaha tersebut mulai menebang pohon-pohon tanpa ada lagi yang menolak kehadirannya.
Dengan uang, tokoh masyarakat yang awalnya berani menolak berubah menjadi bisu. Uang dapat menjadi satu setan yang membelenggu orang Kristiani, sehingga orang Kristiani menjadi bisu, tidak bisa berkata jujur, dan tidak bisa menyatakan kebenaran sesungguhnya. Apakah kita selama ini berani jujur dan menyuarakan kebenaran? Ataukah kita sudah menjadi bisu karena pengaruh uang dan harta benda? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memiliki kuasa mengusir setan yang membelenggu dan membuat manusia bisu. Curahkanlah kuasa-Mu supaya kami tidak bisa bisu, namun sebaliknya berani menyatakan kebenaran dan berkata jujur. Semoga kuasa-Mu membebaskan kami dari yang jahat. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.